gerak. Selamat pagi Bu Guru, gerak. Selamat pagi, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, kita absen dulu ya. Ahlan Sibran, Hadir, Bu. Baihaqi. Kemana Baihaqi? Sakit. Sakit. Oke. Bunga Rizky Maulidia. Hadir, Bu. Parabi Ramadan. Hadir, Bu. Olivia Dwi Putri. Hadir, Bu. Angkat tangannya. Kenapa hadir cuma suaranya saja? Tangannya diangkat ya. Rifki Alfarizi. Hadir, Bu. Zalika Nur Hasanah. Hadir, Bu. Oke, berarti cuma satu yang tidak hadir ya. Ya. Nah, sebelum kita belajar, ayo kita lihat dulu sekeliling kita sudah bersih. Sudah. Sudah ada sampah. Sudah. Usahakan begini selalu ya. Ya. Siap untuk belajar. Siap untuk belajar. Nah, tepuk semangat. Ho! 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 Ha! Berarti kita siap untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Proyek Profil Pelajar Pancasila. Semuanya bersuara ya. Ya, Bu. Ayo, semuanya bersuara. Semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu tanya dulu. Ada yang pernah berhijrah? Hijrah itu kemarin apa? Pindah. Ada yang sudah pernah hijrah di sini? Kamu pindah, misalnya dulu ikut emak ke Jambi, sekarang pindah ke Kerinci. Ada yang pernah berhijrah? Pernah. Siapa yang pernah berhijrah? Angkat tangan. Olir, bagaimana rasanya Olir? Gembira, kata Olir gembira karena dia pulang kampung. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana alur hijrah Nabi Muhammad. Nah, kalau kemarin kita sudah melihat peristiwa-peristiwa apa saja yang dilalui oleh Nabi, jadi hari ini kita akan mempelajari. Setelah belajar nanti, diharapkan kalian mampu menceritakan kembali kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Selain itu, kita juga dituntut untuk bisa menggambar alur cerita Nabi Muhammad hijrah. Jadi hari ini kita punya tugas project. Hari ini kita punya tugas project membuat gambaran alur cerita Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, selain itu, apa yang diharapkan lagi? Diharapkan dalam kerja kelompok nanti kalian bisa bekerja sama. Tidak ada yang membiarkan kawannya bekerja sendiri. Bisa mengerti? Bisa. Sekarang silakan atur tempat duduk sesuai dengan pembagian kelompok kita di awal semester. Sudah? Sekarang lihat pertanyaan di depan. Pertanyaan pertama. Mengapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Kemudian ada pertanyaan yang kedua.
Ayo, silakan. Coba kelompok 1 bacakan jawaban pertanyaan pertama. Mengapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya harus melakukan hijrah? 1. Penolakan dari kaum kafir Quraisy. Oke. 2. Mencari keamanan. 3. Perintah Allah. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Oke, kelompok 3. Nah, 1 tidak hadir ya, tinggal berdua. Bacakan. Bagaimana hijrah Nabi Muhammad SAW mempengaruhi perkembangan Islam? 1. Berdirinya negara Islam pertama. Oke. 2. Perkembangan syariat Islam. Ya. 3. Pengembangan dakwah. 4. Oke. Persaudaraan umat Islam. Ya. Nah, jadi pertanyaan pertama, mengapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya harus melakukan hijrah? Yang pertama, kenapa? Adanya penolakan Islam dari kaum kafir Quraisy. Ya. Dan juga akhirnya kaum kafir Quraisy yang memburu Nabi Muhammad. Jadi alasan pertamanya adalah alasan keselamatan dan keamanan Nabi Muhammad. Lalu selain itu apa? Karena memang hijrah adalah perintah Allah. Telah turunnya ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti diskusinya sudah ya. Sekarang kita akan masuk ke tugas proyek kita. Kemarin sudah Ibu ingatkan setiap kelompok membawa kertas karton, lalu juga spidol berwarna, bawa krayon juga boleh. Nah, bawa lem. Sekarang bawa. Ayo keluarkan. Tugas kita kali ini adalah menggambar alur hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, setiap kelompok nanti akan Ibu berikan gambar yang berkaitan dengan perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kamu tuliskan bagaimana alur cerita hijrah Nabi. Sekreatif mungkin, secantik mungkin. Ingat, kerja kelompok, bukan kerja sendiri-sendiri. Kita belajar bekerja sama. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ibu bagikan per kelompok. Gambar kalian sama. Nanti kalian tuangkan ke dalam kertas karton yang telah kalian bawa. Jangan lupa tuliskan judulnya di atas. Alur hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Gambarnya ditempel pakai lem. Kamu mulai dari mana terserah kamu. Yang jelas nanti setelah proyeknya selesai, setelah proyek kalian siap, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Siap? Nah, Ibu kasih waktu kalian mengerjakan proyek. Silakan dimulai dari sekarang. Dengarkan Ibu, gambar yang Ibu berikan ada 2. Ada Mekah sekarang, ada Mekah dahulu. Lihat gambarnya, ada gambar Ka'bah dulu. Ada gambar Ka'bah sekarang. Nah, Masjid Kubanya juga Ibu kasih 2 gambar. Madinahnya juga ada di sana. Kalian mau pakai yang mana? Bebas pilih. Mau pakai kedua-duanya juga boleh. Kalian bikin judulnya di atas, gambarnya ditempel. Setelah gambarnya ditempel, nanti buat alur ceritanya. Sepemahaman kalian dari proses belajar kita. Nah, silakan kerja.
kerja kalau kita sendiri yang bikin kira-kira susah atau tidak? Susah. Perjalanan hijrah ke Madinah. 1. Pada tahun 622 Masehi atau 13 kenabian, Nabi Muhammad dan umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah. 2. Nabi Muhammad bermalam 3 malam di Gua Sur bersama Abu Bakar. 3. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sudah? Sudah. Ayo kelompok 1, 2, 3 tadi bawa posternya ke depan, bawa gelasnya ke depan, kita tempelkan dulu di depan kelas. Nah, itu hasil kerja kalian di depan. Lihat di sini. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, jadi inti cerita dari pekerjaan kita ini adalah menggambarkan bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Mana saja perjalanan Nabi Muhammad? Apa saja yang membawa Nabi Muhammad hingga sampai ke Madinah? Sampai ke Madinah. Ada yang bersatu Madinah dengan sambutan warga Madinah. Lihat gambar yang Ibu kasih tadi ya. Mana yang lengkap? Ini yang lengkap di sini. Ini Mekah tempo dulu. Ini Mekah sekarang. Nah, ini Gua Sur. Yang saat Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di sana, lalu ada sarang laba-laba dan 2 ekor burung dara yang melindungi Nabi Muhammad sehingga kaum kafir Quraisy tidak menemukan Nabi Muhammad di dalam Gua Sur. Laksanakan sholat Jumat pertama di Madinah. Bagaimana sambutan warga Madinah? Warga Madinah sangat menyambut Nabi dengan gembira. Ada pertanyaan tentang tugas proyek? Tidak. Ada pertanyaan tentang tugas proyek? Tidak. Bisa dimengerti? Bisa. Ini hasil kerja kamu Ibu bawa dulu ya. Ini letak Mekah ke Madinah di pinggir Laut Merah. Jarak Mekah ke Madinah kalau sekarang ditempuh hanya sekitar 7 jam perjalanan. Itu sekarang. Dulu dengan daerahnya yang berbatu, dengan bukit-bukit yang terjal, itu akan sangat sulit bagi Nabi Muhammad. Sekarang fokus ke depan. Ibu tunjukkan. Ini apa? Bumi. Nah, ini Indonesia, ini bumi. Ini sekolah kita tadi. Nah, lokasi kita di sini. Dari lokasi kita beranjak ke Mekah. Wow, jauh Mekahnya? Jauh. Nah, di sini kita di sana Mekah. Setelah dari Mekah, kita kemana? Gua Sur. Ini Gua Sur. Nah, disinilah letak Gua Sur. Berarti di bawah sinilah Nabi Muhammad dan Abu Bakar bermalam. Dari Gua Sur, lihat kemana perjalanan kita? Masjid Quba. Nah, Masjid Quba sudah masuk di Madinah. Masjid Quba terletak di pinggir kota Madinah. Dulu nama Madinah adalah Yastrib. Nah, setelah membangun Masjid Quba, Nabi Muhammad kemana lagi ini? Ke Madinah. Ini dia Madinah. Di sini. Nah, yang dalam garis lingkaran inilah yang disebut Madinah. Di sini ada juga Masjid Nabawi. Ini dia masjidnya. Nah, yang kita lihat saat orang naik haji atau umroh, ini dia masjidnya yang banyak payungnya. Ini payung-payungnya ini. Dari Mekah ke Madinah, lihat depan. Dari Mekah ke Madinah bisa lewat sini. Itu jalur biasa perdagangan. Tapi Nabi Muhammad malah berputar terlebih dahulu ke Gua Sur untuk mengecoh para kaum kafir Quraisy. Sekarang kita lihat ke depan. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Lihat di
baik. Yang sebelumnya tidak pernah bantu ibu di rumah, sekarang belajar untuk membantu ibu di rumah. Selain itu apa lagi contoh hijrah? Meninggalkan lingkungan yang tidak baik, berubah menjadi lingkungan yang baik. Contohnya bagaimana? Jaga kebersihan di sekolah. Yang biasanya kita buang sampah sembarangan, sekarang buang sampah pada tempatnya. Itu juga termasuk hijrah. Nilai-nilai yang terkandung dalam kisah hijrah adalah apa? Satu, keberanian. Setelah itu ada kesabaran, keteguhan iman menjadi fokus utama dalam pemahaman kisah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Nah, siapa duluan? Olive duluan. Siapa yang membangun Ka'bah? Oh iya, dari tadi kita cerita tentang Ka'bah. Olive bertanya, siapa yang membangun Ka'bah? Ada yang tahu? Pernah ibu ceritakan di sekolah kita dulu. Siapa yang bangun Ka'bah? Nah, Nabi siapa Allah? Yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim bersama siapa? Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail. Nah, itu membuktikan bahwa Islam itu sudah ada. Agama dulu adalah juga agama Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Tuhannya juga Allah. Dan Islam secara kafah dibawa oleh Nabi Muhammad. Masih ada pertanyaan lagi? Ya. Kenapa peristiwa hijrah Nabi menjadi peristiwa penting dalam Islam? Nah, kenapa peristiwa hijrah Nabi menjadi peristiwa yang penting dalam Islam? Tadi sudah ibu sebutkan. Dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah, Nabi Muhammad berhasil membangun negara Islam pertama, yaitu Madinah. Di sini jadi titik tolak perkembangan Islam. Itulah yang menjadi kenapa hijrah Nabi sangat penting dalam sejarah Islam. Karena di Madinah lah awal mula Islam mulai berkembang hingga menjadi Islam yang berkembang pesat. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Tidak. Oke, sebelum selesai, ayo semuanya berdiri dulu. Setelah berdoa, kita boleh pulang. Untuk tugas, ibu kirimkan link tugas Google dokumennya ke grup WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum.